Ya, rekan-rekan kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Ya, tadi kita sudah membahas soal top 5 isu di bidang ekonomi dan salah satu yang sangat menarik tadi yang dibahas soal utang dan kenapa utang selalu digoreng. Begitu, karena memang utang ini menarik untuk digoreng dan seksi. Ya, nah sekarang saya ke Bang Emrus. Bang, ya. Tadi Abang mengatakan top of the top ya. Isu bidang politik itu soal calon presiden ya. Di 2023. Nah, menurut prediksi Abang, kira-kira kapan partai-partai ini akan mengumumkan calon presiden? Saya mau tanya, tidak semua partai. Sasaran saya PDIP kapan mengumumkan kira-kira? Hanya PD yang bisa menjawab. Tetapi secara hipotetis saya mengatakan bahwa berdasarkan fenomena yang sudah berlalu, biasanya mereka akan mengumumkan itu menjelang pengumuman atau akhir pengumuman penerimaan calon di KPU ya. Jadi mereka itu selalu saya katakan last minute gitu ya. Last minute ya. Jadi padahal secara kalau kita bicara demokrasi bahwa harusnya calon presiden itu sudah diumumkan 5 tahun sebelumnya. Artinya pas presiden sudah terpilih, para partai lain sudah mengumumkan calon mereka siapa periode berikutnya untuk calon presiden. Kenapa? Supaya memang masyarakat ini bisa menangkap rekam jejak daripada kandidat tersebut dari berbagai aspek. Tetapi para politisi kan akan digoreng sedemikian rupa sama dengan menggoreng ekonomi tadi, bahwa wah masih jauh Belanda masih 2 tahun lagi. Saya selalu katakan itu lebih cepat diumumkan lebih baik. Artinya 5 tahun lebih baik. Inilah calon kami. Kenapa? Kan begitu. Karena kalau si calon itu diumumkan lebih awal 5 tahun, mereka bisa berperan sebagai melakukan fungsi kontrol terhadap yang berkuasa. Jadi ibarat mereka ini presiden dan wakil presiden bayangan, sehingga masyarakat bisa menilai bahwa mereka itu pantas kandidat untuk 5 tahun yang akan datang. Tetapi kenapa mereka mencalonkan menjelang pengumuman? Karena memang dinamika politik kita di internal partai politik maupun koalisi partai ini menjadi sesuatu yang tidak idealis. Kita lihat misalnya di internal partai. Tapi sebelum ya. Mau koalisi, Bang. Ya. Sebetulnya kan mau diumumkan atau tidak oleh partai politik. Sebetulnya kita udah tahu nih calon presiden. Ya kan? Hari ini ya paling yang sangat ini ada Prabowo, ya. Ada Ganjar, ya. Ada Anies. Emang ada lagi berani partai politik mencalonkan di luar nama-nama itu? Dinamika politik kita sangat anomali sekali. Oh, anomali. Beda dengan di Amerika Serikat. Hampir kita prediksi wakil presidennya akan maju jadi calon presiden misalnya. Hampir kita prediksi. Kalau Indonesia anomali. Misalnya contoh, saya kasih ketika pencalonan Jokowi periode kedua, siapa menjadi pasangannya wakil presiden kan tersebut juga nama Mahfud MD kan? Ya. Nah, sudah diwacana. Tiba-tiba berubah. Tapi itu masih calon, ini masih calon wakil. Tapi kalau kita bicara calon presiden, apa berani partai politik ini mencalonkan di luar nama yang sudah beredar sekarang? Saya kira bisa saja ada yang dikenal dengan kuda hitam gitu ya. Bisa saja itu dicalon karena sangat dinamis. Kenapa saya mengatakan di partai politik di internalnya juga sebenarnya tidak ada terjadi demokrasi substansial. Yang ada demokrasi prosedural. Artinya apa kata dewa tanda kutip pengambil keputusan di partai itu. Dan dewa-dewa ini pun yang ada di partai ini juga melihat situasi politik yang dinamis di lapangan. Nah, oleh karena itulah maka pencalonan itu nanti pasti last minute menjelang. Alasan mereka adalah wah perlu kita menangkap keinginan masyarakat dan lain-lain. Kan itu, mereka akan menggunakan, mereka orang cerdas-cerdas ini. Maka selalu saya katakan, para aktor-aktor politik ini kalau sudah pensiun, masuk film sinetron aja jadi aktor gitu kan. Mereka itu berbaik. Okay. Nah tapi ada sesuatu yang perlu catatan saya tentang ekonomi tadi yang digoreng gitu ya. Saya terus terang mengatakan bahwa itu akan muncul. Itulah makanya bahwa pendidikan terhadap masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Rosdiana tadi, pendidikan itu perlu. Kenapa saya katakan itu? Karena persoalan pemerintah sekarang adalah persoalan komunikasi politik. Karena tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, maka orang-orang yang oposan dengan pemerintah akan dia katakan jumlah utang kita sekian 700 triliun dibagi jumlah penduduk, maka setiap utang Indonesia, setiap penduduk, itu yang diangkatnya. Artinya mereka akan mencoba dari perspektif lain untuk mendowngrade pemerintahan. Oleh karena itulah perlu
komunikasi publik, tim komunikasi publik menjelaskan seperti gimana dikatakan Dr. Rosdiana tadi kepada masyarakat supaya mereka paham. Tapi kalau masyarakat itu kan memang ini dong wajar dong men-challenge pemerintah, ini utang sekian besar. Setiap masyarakat kalau dihitung kali bagi memang dibebani sekian. Itulah dari segi komunikasi dikenal framing. Nah tugas pemerintah adalah menjelaskan. Iya betul. Jadi di framing dari sudut itu kan, para oposisi yang tidak suka dengan pemerintah atau ingin mendowngrade pemerintah akan dibuat argumentasi semacam itu. Jumlah 7.000 kali jumlah penduduk sekian per orang. Karena itu menguntungkan dia. Maka saya katakan di awal tadi bahwa pesan komunikasi yang dilontarkan oleh seseorang sangat tergantung daripada kepentingan politiknya. Padahal tadi dijelaskan oleh Bu Rosdiana tadi bahwa struktur utang, kegunaan utang dan lain-lain. Ini yang harus dikomunikasikan ke publik. Kelemahan pemerintah kita sekarang adalah miskin komunikasi publik tersebut. Demikian. Oke, ya saya kembali lagi. Ya. Kalau kita bicara soal calon, tadi top isunya bidang politik tadi soal calon presiden. Nah, menurut perkiraan Abang dari nama-nama yang ada ini, kira-kira siapa-siapa yang akan dimunculkan menjadi calon? Pertama, kira-kira ada berapa pasang yang akan muncul? Lalu kemudian dari sekian banyak nama yang sudah muncul saat ini oleh lembaga-lembaga survei itu, kira-kira yang akan muncul keluar nanti, kira-kira siapa? Baik. Kalau saya berhipotesa dari apa yang diperbincangkan di ruang publik, saya berhipotesa maksimal 3 paslon yang akan diajukan. Kalau 3 itu siapa aja? Kalau kita melihat dari sudut partai politik gitu ya, Puan Maharani, Ganjar, Airlangga Hartarto, bisa saja itu seperti itu, Prabowo. Nah ini adalah calon-calon ya, Anies Baswedan. Sandiaga Uno mungkin pada posisi wakil presiden, kalaupun diwacanakan. Nah, tadi menarik yang disebut. Puan, lalu kemudian Ganjar, Prabowo, Airlangga, Anies Baswedan. Betul. 2 nama yang disebutkan pertama dari satu partai, apa mungkin? Betul. Nah, salah satulah dari situ nanti diajukan gitu. Nggak mungkin dong dua-duanya calon presiden kan dari PD Perjuangan. Tapi apakah Ganjar atau Puan? Nah ini menarik untuk dilihat. Nah kalau prediksi Abang di antara 2 nama ini, kira-kira PDIP lebih condong kemana? Baik, kalau kita bicara survei, gitu ya, survei elektabilitas yang berbagai lembaga survei kan menunjukkan Ganjar sebagai elektabilitas lebih tinggi daripada Puan Maharani. Cuma hanya apakah Ganjar Pranowo nanti bisa meneruskan ideologi perjuangan partai di internal PD Perjuangan? Mereka akan pertimbangkan juga. Emang kalau Puan dia bisa meneruskan? Kalau Puan sudah kita lihat anak biologis dan ideologis dari Bu Mega, cucu biologis dan ideologis daripada Bung Karno. Artinya sudah lebih kental ideologisnya nasionalisme dibanding anak angkat tanda kutip gitu kan. Udah pasti itu. Tetapi apakah PD Perjuangan mau mengambil risiko kemungkinan kalah misalnya di 2024? Mereka akan juga realistis melihatnya. Mereka akan cenderung memilih siapa yang mungkin menang. Karena menurut catatan, menurut pandangan saya, siapa presiden yang terpilih nanti 2024 hampir pasti 2 periode. Artinya andaikan Ganjar dimajukan dan menang, hampir dipastikan dia 2 periode. Tapi andaikan calon lain nanti yang maju, katakanlah tokoh lain di luar PD Perjuangan, pasti mereka juga 2 periode. Kenapa? Karena infrastruktur politik sudah mereka kuasai semua. Jadi, kembali lagi, antara Puan dan Ganjar, kira-kira PDIP dari pertimbangan Abang tadi lebih condong kemana? Kalau berpikir realitas daripada kemungkinan menang, ya Ganjar. Ganjar. Tapi kalau memang katakanlah perhitungan ideologi, perjuangan ideologi daripada partai itu, ya Puan Maharani. Tergantung mereka pilih yang mana. Emang partai hanya akan bicara ideologi aja tanpa memikirkan kemenangan? Tergantung. Kalau kita melihat bicara partai politik kita di Indonesia, lebih cenderung kepada politik pragmatis, memenangkan daripada ideologis. Jadi ada urutan memang, kalau kita urut kemenangan baru ideologis. Tetapi saya belum melihat ada suatu partai politik di Indonesia yang murni ideologis. Jadi mereka tetap realitas politik akan mereka pertimbangkan. Kita bahas lagi. Ini makin menarik, tapi kita ikuti dulu iklan yang berikut ini.